Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Ustadz ingatkan, dengan pandemi Covid-19 yang semakin meningkat, anak-anak diharapkan untuk menjaga protokol kesehatan dengan benar. Jaga diri kita dan juga jaga orang-orang yang kita cintai yang ada di sekeliling kita. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya masih terus semangat untuk menuntut ilmu. Karena sekali lagi Ustadz ingatkan, selama kita menuntut ilmu, maka sebenarnya kita sedang meniti jalan menuju ke surga. Maka luruskan niat kita, niat ikhlas lillahi ta'ala. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Kita telah mempelajari tentang pengertian pola bilangan dan juga macam-macam pola bilangan. Tentu anak-anak masih mengingat dengan baik apa pengertian dari pola bilangan. Ya, yaitu susunan angka yang membentuk pola tertentu. Dan pola bilangan macam-macamnya kemarin kita sudah pelajari, ada 5 macam ya yang kita pelajari. Dan sebetulnya masih banyak lainnya pola bilangan. Nah, hari ini kita akan masih mempelajari macam pola bilangan lainnya, yaitu tentang pola bilangan pada segitiga Pascal. Mengapa kita mempelajari segitiga Pascal ini secara sendiri? Nah, segitiga Pascal ini memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, dapat menentukan hasil perkalian pangkat pada suku 2. Ya, suku 2 itu maksudnya adalah perkalian 2 variabel, ya. Perkalian pangkat 2 variabel. Misalnya adalah X dikali Y, kemudian X tambah Y, kemudian dipangkatkan, ya. Entah pangkat 2, pangkat 3, pangkat 6, itu bisa dengan menggunakan bilangan segitiga Pascal, kita bisa menentukan hasilnya. Kemudian juga bisa menentukan banyaknya anggota pada himpunan bagian. Dan juga dapat menentukan peluang kejadian dari banyaknya pelemparan koin. Yang akan kita pelajari hari ini hanya menentukan hasil perkalian dari penjumlahan suku 2. Ya, perkalian pangkat dari penjumlahan suku 2. Yuk kita pelajari tentang segitiga Pascal terlebih dahulu. Bilangan Pascal ini ditemukan oleh orang Prancis yang namanya adalah Blaise Pascal, sehingga dinamakan bilangan Pascal. Bilangan Pascal ini bilangan yang terbentuk dari sebuah aturan geometri yang berisi susunan koefisien binomial yang bentuknya menyerupai segitiga, sehingga kita menyebutnya sebagai segitiga Pascal. Jika kita amati dengan cermat, bilangan-bilangan yang terdapat pada segitiga Pascal memiliki pola tertentu, yaitu 2 bilangan yang berdekatan dijumlahkan untuk mendapatkan bilangan pada baris selanjutnya.
Yuk kita perhatikan gambarnya. Pada baris pertama hanya ada angka 1. Karena tidak ada kawan untuk dijumlahkan, maka diturunkan ke baris kedua sebelah kiri dan kanannya dari angka 1 di atas. Kemudian angka 1 diturunkan lagi di baris ketiga, dan pada susunan kedua dari baris ketiga muncul angka 2. Dari mana? Yaitu dari baris kedua, di mana 1 ditambah 1 yaitu 2. Kemudian angka 1 pada baris ketiga ini di ujung kanan itu diturunkan saja dari baris kedua, cukup diturunkan. Kemudian pada baris keempat angka 1 diturunkan lagi. Angka 3 berasal dari 1 tambah 2. Angka 3 berikutnya berasal dari 2 tambah 1. Dan angka 1 pada baris keempat ini diturunkan dari baris ketiga 1 saja. Ya, diturunkan. Kemudian pada baris kelima angka 1 diturunkan. Kemudian angka 4 berasal dari 1 tambah 3. Angka 6 berasal dari 3 tambah 3. Angka 4 berasal dari 3 tambah 1. Dan 1 diturunkan. Berikutnya pada baris ke-6 itu angka 1 diturunkan. Angka 5 didapat dari 1 tambah 4. Angka 10 didapatkan dari 4 tambah 6. Dan angka 10 berikutnya 6 tambah 4. Angka 5, 4 tambah 1 dan 1 diturunkan. Begitu seterusnya dengan cara kita turunkan angka 1 di kedua ujungnya. Kemudian angka berikutnya diperoleh dari hasil penjumlahan barisan sebelumnya. Sekarang amati bilangan-bilangan yang terdapat pada sepanjang garis A dan B. Pada gambar 1.9, bilangan-bilangan tersebut membentuk suatu barisan dengan aturan berikut. 1 sama dengan 1 kita peroleh dari baris kedua. 1 tambah 2 itu 3. Ya, kita perhatikan. 1 tambah 2 tambah 3, 6. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu 10. Ya, ini kalau dia ada di, kita perhatikan ya. Dengan demikian barisan 1, 3, 6, 10 merupakan barisan bilangan pada segitiga Pascal. Ya, barisan bilangan pada segitiga Pascal. Segitiga Pascal dapat digunakan untuk menentukan koefisien pada suku banyak. Ya, X plus Y pangkat N. Ya, dengan N bilangan asli. Misal X plus Y pangkat 1, maka menjadi 1X tambah 1Y, X tambah Y. Ini kan barisan kedua tadi ya. Ada di barisan kedua pada segitiga Pascal. Perhatikan ya. Nah, ini barisan kedua. Kemudian pada X plus Y pangkat 2 ini ada di barisan ketiga, yaitu 1, 2, 1. Ingat ya, 1, 2, 1 menjadi X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Ya, menjadi X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Ya. Kemudian kalau pangkat 3 dia mengikuti baris keempat, yaitu 1, 3, 3, 1. Koefisiennya sekali lagi ini untuk menentukan koefisiennya ya. Untuk menentukan koefisien itu adalah angka yang di depan variabelnya, angka yang di depan hurufnya ya. Jadi kalau kita mau tahu berapa sih koefisiennya sebenarnya, jadi kita nggak perlu ngitung rumit-rumit kan. Biasanya kalau X plus Y pangkat 3 berarti kan X plus Y dikali X plus Y dikali X plus Y. Tapi dengan cara seperti ini ya, kita bisa menentukan koefisiennya langsung. Kemudian tinggal variabelnya mengikuti saja, yaitu harus pangkat 3 semuanya. Ya, X-nya kasih pangkat 3 berarti dia pertama X. Kemudian Y pangkat 3 di belakang taruh. Kemudian yang di tengah-tengah pasti gabungan, ya, pasti gabungan. Dan pangkatnya harus 3, X 2 Y itu kan pangkatnya 3, X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 1. Maka digabung jadi 3. Kemudian X, Y pangkat 2, X-nya 1, Y-nya pangkat 2, jadinya 3. Nanti dipelajari pada
persamaan kuadrat ya ini ya. Kemudian X plus Y pangkat 4. Itu mengikuti baris kelima 1, 4, 6, 4, 1 ya. Seperti itu. Dan ini untuk menentukan X, variabel X-nya untuk pangkatnya nanti dipelajari pada pembelajaran aljabar ya, pada pembelajaran aljabar. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan anak-anak sudah memahami materi kita hari ini. Jika belum memahami silakan komentar ya, silakan komentar di kolom YouTube. Kemudian kita akan melakukan responsi ya pada pembelajaran berikutnya supaya kalian lebih bisa mendalami mengenai segitiga Paskal ini. Ustadz akhiri, terima kasih sudah menyimak sampai akhir ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.